semua, semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Jangan lupa berdoa ya. Baiklah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu setelah mengamati video pembelajaran tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan, anak ibu diharapkan dapat mengetahui rantai makanan dan jaring-jaring makanan dari berbagai ekosistem. Sebelum mulai, ibu mau bertanya, apa yang terjadi jika salah satu dari rantai makanan mendadak punah atau hilang? Apa yang menyebabkan hilangnya rantai makanan? Nah, marilah sama-sama kita amati video berikut ini. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Apa sih rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu? Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Ini adalah contoh dari rantai makanan. Dan urutannya harus tertentu ya, serta kalian perhatikan tanda panah tidak boleh terbalik. Karena jika terbalik, maka artinya akan terbalik juga. Nah, rantai makanan ini berarti padi dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh kodok. Kodok dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Nah, ini urutannya ya. Nah, dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang memiliki peran. Ada yang sebagai produsen, biasanya tumbuhan, ada yang sebagai konsumen, ada tingkat 1, 2, 3, 4 sesuai urutannya, dan yang terakhir ada dekomposer atau pengurainya. Oke, pada rantai makanan ini, padi berperan sebagai produsen. Kemudian belalang berperan sebagai konsumen. Kodok berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 3. Dan elang berperan sebagai konsumen tingkat 4. Nah, kalau jaring-jaring makanan apa? Apa bedanya dengan rantai makanan? Ternyata jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Kita lihat ya, ada produsen pada jaring-jaring makanan di atas ya. Kemudian ada konsumen tingkat 1. Biasanya ini adalah hewan-hewan pemakan tumbuhan. Ada konsumen tingkat 2. Ini memungkinkan ada di karnivora atau omnivora ya. Dan juga ada konsumen tingkat 3. Nah, kita lihat ya contoh soal yang memungkinkan jika soalnya tentang rantai makanan adalah diperlihatkan sebuah gambar. Ada tanaman dimakan siput, siput dimakan burung, burung dimakan rubah, rubah mati akan diurai oleh pengurai, biasanya berupa bakteri. Nah, apa yang akan terjadi jika populasi siput bertambah? Ini yang ditanyakan ya. Kalau siput bertambah, maka apa yang terjadi dengan tanaman? Yang merusak tanaman akan banyak, sehingga tanaman akan turun. Jika siput banyak, apa yang terjadi dengan burung? Nah, siput merupakan makanan burung, sehingga sumber makanannya melimpah, maka burung pun akan naik populasinya. Populasi burung naik nih, apa yang terjadi dengan populasi rubah? Ternyata karena sumber makanannya banyak, rubah juga akan naik. Nah ini ya, seperti ini. Nah, atau soalnya seperti ini. Apa yang terjadi jika rantai makanan terganggu? Ada rantai makanan di sawah, ini contohnya di ekosistem sawah ya. Di ekosistem sawah, ada seperti ini ya urutannya. Kemudian, karena melihat banyak sekali tikus di lahan sawahnya, ayah tidak suka nih. Kemudian, ayah pengen mengusir tikus-tikus tersebut agar tidak terlalu banyak di sawahnya. Apa yang terjadi? Ayah menggunakan racun tikus untuk membasmi tikus. Dan tikus memang berkurang sangat banyak. Apa yang terjadi dengan ular?
apabila populasi tikus menurun. Ular tidak ada makanannya, sehingga kemungkinan pertama ular akan mati disertai dengan elang juga yang mati, sehingga dalam ekosistem sawah tidak akan ada ular dan tidak akan ada elang. Atau bagaimana jika ular karena tidak ada makanan maka dia akan pindah habitat, mungkin akan ke rumah warga untuk mencari makanan. Nah ini ya yang akan terjadi jika keseimbangan ekosistem terganggu. Dan kita tidak akan terlalu aneh jika ada berita-berita seperti ini. Tanaman terong diserang ulat. Kenapa bisa diserang ulat? Berarti ada yang salah dengan ekosistemnya. Mungkin karena di sini curah hujan yang tinggi, ulatnya terlalu banyak. Nah, ternyata kalau ulatnya terlalu banyak, apa yang terjadi? Tanaman terong diserang. Petani merugi. Petani nggak mau rugi nih, bagaimana caranya biar ekosistemnya itu seimbang kembali? Jika mau seimbang kembali, maka predator untuk ulat harus dibanyakin. Gimana caranya? Burung dimasukkan ke dalam ekosistem tersebut. Nah, atau wabah ulat bulu semakin meluas. Nah, ulat bulu meluas kenapa? Mungkin karena burung-burung yang sering makan ulat bulu ditangkap oleh manusia, kemudian diperjualbelikan, disimpan di kandang. Sehingga ulat bulu tidak bisa dimakan kembali oleh burung secara alami. Nah, kemudian ada juga tadi yang ular piton masuk ke pemukiman warga. Kenapa? Karena habitatnya, ekosistem di habitatnya rusak, maka dia mencari habitat lain untuk tinggal dan mencari makanan. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Jagalah keseimbangan ekosistem dengan melestarikan hewan dan tumbuhan sesuai habitatnya. Sebagai refleksi pembelajaran, silakan anak ibu sekalian membuat gambar bagan berbagai jenis rantai makanan, difoto dan kirim melalui WA Group. Terima kasih anak ibu yang sudah menyaksikan tayangan video pembelajaran dari ibu. Sampai bertemu dalam video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.